Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Agak mirip-mirip dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Di dalam materi ini Anda diharapkan untuk bisa memahami, menganalisis hakikat sila-sila Pancasila sebagai falsafah bangsa dan bagaimana menerapkan nilai-nilainya dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku. Filsafat itu adalah kata yang asalnya terdiri dari dua suku kata atau bukan dua suku kata, dua kata, philo dan sophia, cinta kebijaksanaan. Jadi filsafat itu bicara tentang bagaimana manusia sampai pada nilai-nilai yang paling bijaksana, paling mendalam. Oleh sebab itu, filsafat biasa dimaknai sebagai sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Jadi diterima secara tidak kritis. Itu dipahami sebaliknya oleh filsafat harus dipahami secara kritis. Biasanya orang dalam hal kepercayaan itu tidak kritis, maka filsafat mencoba untuk memahami secara kritis. Filsafat itu juga karena itu disebut sebagai sebuah proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Jadi kepercayaan kalau diterima secara tidak kritis itu disebut keyakinan atau agama. Tapi kalau dicoba dipahami dengan kritis itu menjadi filsafat. Misalnya tentang asal-usul manusia. Kalau dipahami secara tidak kritis, dipahami dengan keyakinan, maka selesai, itulah keyakinan agama. Oh, manusia pertama adalah Adam. Filsafat tidak mau menerima seperti itu. Dia ingin tahu lagi bagaimana Adam itu tercipta dengan bisa dipahami secara rasional. Kalau anak cucu Adam lahir dalam sebuah proses regenerasi biologis, maka Adam juga harus begitu, tidak bisa tiba-tiba. Nah, itu cara berpikir filsafat. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia Purwodarminta, filsafat itu diartikan sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab yang ada di dalam alam semesta ini, bagaimana munculnya, hukum prinsip dalam alam semesta ini, ataupun tentang hakikat kebenaran dari sesuatu. Munculnya bagaimana, hakikatnya. Itu filsafat menurut Purwodarminta. Para filosof sendiri membuat kata atau istilah yang sederhana, membuat kalimat sederhana tentang filsafat.
Plato itu sebagai rujukan bagi para filosof rasionalis menyatakan bahwa filsafat itu adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Aristoteles, muridnya, menyatakan filsafat itu adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran. Mana yang benar-benar benar. Meliputi bidang logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Ada juga pengertian lain. Filsafat diartikan sebuah teori, sebuah pemikiran atau pendapat, sebuah pandangan hidup. Atau filsafat itu dimaknai dengan berpikir yang mendalam, sulit, dan rumit. Karena itu, biasanya dia muncul cabang-cabangnya, logika, epistemologi, etika, estetika, metafisika. Dan dia memiliki ciri, ya, harus koheren. Artinya berhubungan satu sama lain, runtut, tidak saling bertentangan. Dia harus meliputi seluruh aspek kehidupan. Dia harus bersifat prinsipal, fundamental, mendasar, tapi juga spekulatif. Namanya saja berpikir, dan pemikiran antara satu orang dengan orang lain bisa berbeda. Misalnya, kalau saya buat logika seperti ini, A sama dengan B, B sama dengan C, maka A sama dengan C atau C sama dengan A. Itu adalah namanya logika yang koheren. Jadi A sama dengan C itu merupakan hasil perenungan atas dua preposisi yang sama, A sama dengan B dan B dan sama dengan C. Tapi dia bisa spekulatif dan bisa salah bahkan. Misalnya, kalau preposisinya salah, misalnya, istri saya seorang perempuan, Wanti atau mungkin Wanda atau mungkin Putri, semuanya adalah perempuan. Wanti, Wanda, Putri, pasti istri saya. Ini sepertinya logis, tapi preposisinya salah, gitu kan? Yang pertama dan yang kedua itu tidak akurat, ya. Maka kesimpulannya bisa salah dan itu sifatnya spekulatif. Nah, tapi memang filsafat itu dibangun dari logika-logika semacam ini. Adam, misalnya, si Fulan, anaknya si Fulan, ya, berasal dari kakeknya, berasal dari buyutnya, dan seterusnya sampai kepada Nabi Adam, misalnya, ya. Adam berasal dari kera, itu misalnya. Wah, itu loncat, itu spekulasi sebenarnya. Tapi dia harus membuat itu supaya terlihat logis. Kalau Adam dari tanah itu jauh logikanya. Tapi Adam dari kera itu lebih dekat, tapi spekulatif. Ya, gitu. Itu filsafat tuh begitu. Kenapa disebut spekulatif? Berpikirnya mendalam, nggak bisa terima hanya satu pernyataan kemudian diterima, diyakini begitu saja. Saya tidak tahu apakah Anda menjadi jelas atau justru bingung ya dengan pembahasan ini. Tapi kalau Anda masih bingung, coba hubungkan dengan materi kita, ya, Pancasila.
hubungkan kata filsafat dengan Pancasila, maka nanti akan muncul pemahaman yang barangkali lebih sederhana. Maka filsafat Pancasila atau Pancasila sebagai sistem falsafah artinya pandangan hidup menurut Pancasila. Lebih sederhana kan? Atau sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam menurut Pancasila. Atau satu pandangan hidup dan itu mengandung sekumpulan sistem kepercayaan tentang kehidupan menurut Pancasila. Saya kira itu lebih mudah dipahami ya. Boleh juga dimaknai seperti ini. Ketika Pancasila disebut sebagai sistem filsafat, artinya Pancasila merupakan suatu sistem mendasar dan fundamental dan mendasari seluruh kebijakan penyelenggaraan negara. Ketika suatu sistem bersifat mendasar dan fundamental, maka sistem tersebut dapat dinamakan sebagai sistem filsafat. Sebagai sistem filsafat dan sebagai ideologi, apa bedanya? Filsafat dan ideologi seperti pembahasan sebelumnya itu memiliki kemiripan karena dia menyangkut pandangan yang komprehensif, yang prinsip, yang fundamental tentang hidup dan kehidupan. Tapi di dalam pelaksanaannya, filsafat itu bersifat individual, sementara ideologi itu adalah ketika dia dipaksakan kepada satu kelompok. Itu ideologi. Nah, ini pendapat ya, menurut Nurani Sayomukti, ini perbedaannya. Jadi filsafat itu masih sebagai sistem berpikir, tapi ideologi itu sudah bisa menjadi sistem kepercayaan. Jadi kalau sudah dipaksakan untuk diterapkan, orang harus percaya berarti. Gitu ya. Tidak boleh meragukan, itu ideologi. Kalau filsafat itu sebagai sistem berpikir, bisa menerima, bisa menolak. Yang kedua, filsafat itu diawali dari keraguan. Kalau sudah menjadi ideologi, dia harus diyakini. Kemudian filsafat itu landasannya logika. Kalau ideologi, mitos-mitos pun bisa ya dimasukkan. Nggak logis pun nggak, karena dia sudah menjadi keyakinan. Karena dia harus dipaksakan. Ya. Komunisme bisa menjadi ideologi ketika dia sudah diterapkan oleh sebuah negara. Nggak peduli salah atau benar, dia harus dipastikan terlaksana, dan karena itu harus benar menurut pelaksanaannya. Filsafat itu tujuannya adalah mencari kebijaksanaan. Kalau ideologi itu tujuannya adalah untuk membangun solidaritas kelompok. Oleh karena itu filsafat bersifat individual, ideologi kolektif. Saya kira mudah itu memisah itu ya. Mengapa Pancasila disebut sebagai filsafat bangsa atau sebagai sistem filsafat? Presiden Soekarno ketika
dalam sidang BPUPKI sudah mulai menggunakan istilah bahwa yang sedang akan dirumuskan itu adalah filosofi Brundtland atau dasar-dasar filosofis Indonesia Merdeka, atau disebut juga Pancasila sebagai Weltanschauung, artinya pandangan hidup. Pancasila ya disebut sebagai pandangan hidup bangsa. Apakah penting sebuah bangsa itu memiliki filsafat, dan apa pentingnya Pancasila itu menjadi filsafat atau falsafah bangsa? Sastra Prateja memberikan alasan bahwa Pancasila itu sebagai sistem filsafat itu menjadi penting agar seluruh anak bangsa ini mendapatkan alasan-alasan yang rasional, mendapatkan jawaban-jawaban yang lebih rasional tentang apa sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip berpolitik. Supaya dia digunakan, maka harus dicari itu nilai-nilai filosofis Pancasila itu. Kalau nggak dipakai ya nggak perlu dicari-cari jawaban rasionalnya, karena akan dipakai sebagai dasar negara, maka nilai-nilai filosofisnya harus dimunculkan. Begitu. Yang kedua, kalau dia bisa diberikan alasan rasional untuk digunakan, maka nilai-nilai mendasarnya harus bisa dijabarkan secara operasional, khususnya di dalam pengaturan kehidupan berbangsa bernegara. Yang ketiga, supaya dinamika yang ada di dalam kehidupan berbangsa bernegara selalu didialogkan dengan Pancasila. Dan yang terakhir, dengan nilai-nilai tersebut bisa dievaluasi terkait dengan bagaimana penyelenggaraan berbangsa bernegara. Kita karena itu bisa masuk ke makna filosofis sila-sila Pancasila, dan saya kira ini Anda tidak terlalu sulit untuk memahaminya. Misalnya tentang sila ketuhanan. Ya. Sila ketuhanan itu memberikan kepada kita gambaran bahwa ada pengakuan kepada Tuhan oleh bangsa Indonesia sebagai unsur yang sangat penting, dan ada unsur kebebasan di dalam berkeyakinan. Itu yang pertama. Secara prinsip bangsa Indonesia adalah bangsa yang meyakini Tuhannya, dan karena itu bangsa Indonesia menjadi wadah, menjadi tempat bagi mereka yang beragama, berkeyakinan. Kalau tidak beragama, tidak berkeyakinan, wadahnya tidak di sini, tidak di bangsa Indonesia ini. Tapi karena keyakinan bisa bermacam-macam, harus dibangun sebuah pemahaman tentang saling menghormati itu. Yang kedua, tentang kemanusiaan. Ya, ini maknanya bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dan martabat setiap manusia itu sama
sama-sama sebagai makhluk yang terhormat dan harus dihormati hak-haknya. Yang ketiga, misalnya persatuan Indonesia mengandung arti bahwa integrasi nasional itu harus bisa diwujudkan dalam bingkai bangsa Indonesia yang beragam budayanya, etnisnya, bahasanya, agamanya, dan itu menjadi modal bersama untuk melangkah bagi bangsa Indonesia. Kemudian ada prinsip kerakyatan itu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu mengandung makna bahwa demokrasi seharusnya bisa diusahakan musyawarah lebih dulu, ya, untuk menghindari dikotomi pembelahan antara mayoritas dan minoritas. Kalau semua pakai voting, maka proses itu akan mengurangi, ya, prinsip yang sesungguhnya ditekankan di dalam sila keempat itu. Kita itu sekarang ada kecenderungan sedikit-sedikit semuanya voting gitu ya. Meskipun voting itu bagian dari demokrasi. Yang terakhir, bahwa prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu mendorong agar kesejahteraan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia itu bersifat merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin yang paling penting di sini adalah memahami, memaknai Pancasila sebagai sistem filsafat dan bedanya dengan ideologi. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.